Adik-adik yang di rumah sama Kak Mita tahu gak sih sebentar lagi kita akan merayakan apa? Merayakan apa Kak Baby? Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Wah, aku jadi gak sabar. Iya, adik-adik di rumah juga pasti gak sabar kan? Oh iya Kak Mita, sekarang ini kita mau ngapain? Sekarang kita mau beribadah, mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah berikan sikap yang terbaik ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran, gak boleh sambil makan, apalagi sambil main game. Betul Kak Mita. Yuk adik-adik kita siapkan hati dan sikap yang terbaik. Kita mau beribadah buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu untuk beribadah di minggu ini. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu pasti akan terasa di setiap kami ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, perlindungan-Mu semuanya sempurna untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik angkat tangan ya, kita mau muji nama Tuhan. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Adik-adik tepuk tangan. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Ulangin dari awal. I have a joy, 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 joy down in my heart. Well, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Well, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a love of Jesus in my heart. Haleluya. Ayo adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan, kita udah nyanyi, kita udah menari buat Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan, kita mau lebih lagi bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku
beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kita nyanyi lebih sungguh lagi. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu. Sekali lagi, beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, untuk menyembahmu. Kami mau mengasihimu.
ketemu lagi nih. Wah, seneng banget nih kakak ketemu adik-adik lagi yang di rumah. Yuk, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa dulu. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus Kau urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, nih hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang disembuhkan sama Tuhan. Kira-kira siapa ya? Kakak kasih inisialnya dulu deh nih sebelum kita masuk. Inisialnya itu N. Kira-kira ada yang tahu nggak ya siapa yang inisialnya N yang disembuhkan sama Tuhan? Ada lagi deh ciri-cirinya. Dia adalah seorang panglima. Wah, siapa ya kira-kira? Nah, sebelum itu nih, kakak mau ajak dulu nih kita semua untuk baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di 1 Petrus 5 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Udah tahu belum kira-kira siapa yang disembuhkan sama Tuhan Yesus? Dia adalah seorang panglima yang inisialnya N. Kira-kira siapa ya? Nah, dia adalah Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima tentara kerajaan Aram. Dia ini hebat ya, namanya juga panglima. Tapi pada suatu hari, dia mengalami sakit. Dia tubuhnya tuh pada kayak gatel-gatel, tapi bukan gatel-gatel biasa. Dan dia itu menderita sakit kusta. Sakit kusta itu tahu nggak adik-adik? Sakit apa? Sakit kulit yang kayak gimana sih? Sakit kusta itu nggak bisa disembuhkan. Bahkan nih sakit kusta itu bisa bikin jari-jari kita itu jadi pada hilang gitu. Kayak terpotong-potong. Yang tadinya panjang jadi tinggal sedikit. Nah, dia menderita sakit itu. Terus pada suatu hari di rumahnya Naaman ini ada seorang anak perempuan. Dia adalah anak Israel, dari Israel. Anak perempuan ini, dia itu bekerja di rumahnya Naaman sebagai pelayan istrinya Naaman. Terus dia bilang sama istrinya Naaman, dia bilang, Nyonya, kalau saja nih tuanku ini pergi ke Samaria, di sana itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia. Wah, terus istrinya kasih tahu dong ke suaminya. Dan setelah dikasih tahu itu, si suaminya itu, si Naaman itu pergi. Dia pergi ke sana, dia membawa persembahan yang banyak karena dia berpikir, kalau aku mau disembuhin sama orang ini, berarti kan pasti aku harus bayar, aku harus kasih sesuatu. Dia bawa barang-barang yang bagus-bagus. Dia bawa perak, dia bawa baju, dia bawa 10 talenta, dia bawa semuanya. Terus dia bawa prajurit-prajuritnya juga. Setelah dia sampai di depan rumah nabi itu, tiba-tiba nabinya itu gak keluar. Tapi tunggu dulu nih, nabinya itu siapa? Nabinya itu adalah Nabi Elisa. Jadi setelah Naaman sampai di depan rumahnya Nabi Elisa, dia ketok-ketok nih mungkin kan. Tapi Elisanya gak keluar. Malah Nabi Elisa itu menyuruh pelayannya nih, salah satu pesuruhnya itu disuruh keluar. Namanya adalah Gehazi. Dia suruh keluar untuk menemui Naaman. Jadi bukan Nabi Elisa yang bertemu sama Naaman. Tapi Nabi Elisa itu kasih tahu ke si Gehazi untuk nyampaikan lagi nih sama si Naaman. Terus si Gehazi keluar kan. Pas dia keluar, dia bilang sama si Naaman, kamu pergi untuk
pergi sana, dia bilang mandilah di sungai Yordan dan tenggelamkanlah dirimu sebanyak 7 kali, dia bilang. Terus dia kaget dong. Kenapa si Naaman itu kaget? Kira-kira nih kenapa ya? Kan cuman suruh kayak celupin badannya doang, kayak gini 1, 2, cuman kayak gitu, kayak turun naik selama 7 kali. Tapi kok dia merasa kecewa, dia merasa kesel. Dia bilang nih sama si pesuruhnya, si Elisa, dia bilang, kenapa kok nabi kamu gak mau keluar? Harusnya kan dia keluar, setidaknya dia berdoa untuk aku, dia berdoa sama Tuhannya atau tumpang tangan ke aku, pasti aku sembuh, dia bilang. Terus dari sekian banyak sungai yang bersih, yang bagus gitu ya, yang indah, kenapa harus di sungai Yordan? Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Dia pergi tuh. Tapi di dalam perjalanan dia pergi dengan rasa dia agak sedikit kesel, dia kecewa. Tiba-tiba pengawalnya dia nih, prajurit-prajuritnya si Naaman ini bilang sama si Naaman, tuanku, bukankah kalau misalkan nabi itu menyuruh kamu hal yang sukar, kamu pasti ngelakuinnya. Dan ini kan dia cuman suruh kamu mandi di sungai Yordan. Dan setelah itu hatinya Naaman tersentuh. Dan akhirnya dia balik lagi tuh, dia pergi ke arah sungai Yordan. Dan dia mandi di situ sebanyak berapa kali? Ya, 7 kali. Sebanyak 7 kali dia menenggelamkan dirinya, dia jongkok, bangun. Pokoknya sampai kepalanya ketutup air, terus dia berdiri lagi. Sampai 7 kali. Dan tiba-tiba setelah ke-7 kali dia menenggelamkan dirinya, apa yang terjadi? Jeng jeng. Ya, betul banget. Dia disembuhkan. Tiba-tiba nih yang tadinya nih tangan-tangannya ini penuh dengan luka-luka, mukanya semua pokoknya serem deh, luka-luka gitu kan, kayak udah luka-lukanya kayak bukan yang bintik-bintik tapi kayak borok-borok gitu. Tiba-tiba hilang. Tubuhnya menjadi sembuh, dia menjadi tahir. Tiba-tiba tubuhnya mulus lagi. Tahu nggak adik-adik, yang kakak mau kasih tahu di sini apa tentang cerita Naaman? Padahal dia itu kan panglima yang sangat hebat. Dia itu punya banyak uang, dia punya banyak harta. Bahkan kan tadi dia mau kasih ke si Nabi Elisa persembahan-persembahan yang bagus itu. Tapi dari sini kakak mau kasih tahu, dia mau belajar rendah hati. Dia mau taat. Padahal kan sungai Yordan itu kotor, gak bersih. Tapi dia mau mandi di situ. Walaupun awalnya dia merasa kecewa. Tapi setelah dia mendengar nasihat dari pengawalnya, dia mengerti gitu loh. Oh ya juga ya, kenapa gitu kan? Akhirnya dia mau mandi di situ. Kenapa gitu kan? Dia berpikir kenapa aku harus nggak mau, kan aku cuma disuruh mandi gitu kan? Sampai akhirnya dia mau melakukannya, dia mau rendah hati, dia mau taat, dan akhirnya mujizat terjadi untuk Naaman. Nah, adik-adik yang di rumah juga nih, yuk biar kita semua mau belajar untuk taat sama Tuhan Yesus. Dari hal apa sih Kak? Dari hal yang kecil, misalkan makan, sebelum makan harus berdoa. Sebelum tidur atau bangun tidur kita harus berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Kalau rendah hati tuh kayak gimana Kak? Yang paling simpel deh, misalkan walaupun kita gak salah sama teman kita bertengkar, kita nggak salah, tapi ayolah kita nyapa dia dulu, kita ajak lagi dia ngobrol, ajakin lagi dia main. Itu bukan berarti kita kalah, tapi itu kita belajar untuk rendah hati. Oke adik-adik? Coba yang setuju bilang amin. Nah yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan ini. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk rendah hati, untuk kami mau taat Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh memiliki hati yang mau taat sama Engkau. Biar kami boleh memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan, agar kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami terus bertumbuh dan bertumbuh
di dalam Engkau Tuhan. Biar kami boleh semakin segambar dan serupa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Yuk kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jara penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Selamat pagi adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebentarnya tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Kami boleh memuji, menyembah namamu, dan bahkan kami boleh mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak kami pada hari ini boleh tertanam pada setiap hati kami Tuhan, dan kami boleh menjalankan firman itu untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang menyertai Indonesia Tuhan, Kau sembuhkan Indonesia dari virus COVID-19 dan krisis ekonomi di Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau juga sertai Indonesia dan pemerintahannya Tuhan, supaya mereka membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga berkati pemimpin rohani kami, Bapak Niko beserta wakilnya Tuhan, ketua kami Bapak Samuel beserta wakilnya, dan Gembala Gereja Besar Bapak Hermawan beserta wakilnya ya Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, di mana mereka berada, supaya mereka dipakai lebih dari mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kau berkati, Kau lindungi keluarga kami ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada-Mu boleh ada untuk setiap kami ya Tuhan. Kau berikan juga kepada kami yang cukup ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah dan juga guru-guru kami Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, walaupun kami bersekolah melalui online Tuhan, kami boleh Tuhan mengerti apa yang disampaikan guru-guru kami untuk kami ya Bapa. Tuhan, ini ada ruang kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan lagi.